Enggak tat, sampun. Baik. Jadi pertanyaannya ya tentang. Jadi begini, ya, pelajaran sekarang ini saya tidak atau belum mengenalkan secara detail kepada antum tentang fi'il madi atau mudhari. Saya hanya ingin menunjukkan kepada antum tentang wazan. Ya, ini wazan apa, ini wazan apa, jenis fi'il apa, ini apakah isim atau fi'il, itu belum penting sekarang. Ya, bukan itu yang sedang saya ceritakan, tapi bahwa wazan, ketika ada wazan af'ala, iki fi'il opo, saya nggak menjawab sekarang, karena akan menyudutkan antum. Nah, ketika ada wazan semacam ini, contoh mauzunya adalah ini. Itu yang maksud saya. Gitu. Af'ala berarti adkhala, ashada, as'ada, amba'a. Jadi eh, sebuah kalimat atau kata apa nih ya, kalimah ya, yang huruf pertamanya adalah hamzah di fathah, huruf yang keduanya disukun, huruf yang ketiga di fathah, yang keempat di fathah. Itu maksudnya. Jangan tanya jenisnya. Artinya pun nggak usah tanya dulu ya. Ini juga begitu. Yang dimaksud wazan di sini adalah sebuah wazan di mana cara membacanya gitu ya. Wazan di mana fa-nya di fathah, fa fiilnya di fathah, ainnya di fathah, lamnya di fathah. Ya. Fa'ala. Mauzunya adalah ini. Kataba, qara'a, dakhala, jalasa, zahaba, roja'a, dan seterusnya. Panjang. Nah, masih ada belum masuk ya? Ini cara membacanya begitu ya. Wazan fa'ala adalah wazan di mana fa-nya di fathah. Mana ini hilang lagi nih? Admin. Maaf, sudah bisa. Mohon maaf tadi tak rubah setting dulu karena ada yang mau masuk belum bisa. Afan, monggo tat, monggo. Afan. Oh iya ya, kalau udah masuk, antum harus ambil dulu adminnya. Masih ada Oke. lagi yang masuk? Sudah sekarang Enggak. sudah tak setting, tidak perlu izin. Monggo tat. Oke, bagus. Baik ya, saya ulangi lagi. Jadi, cara membacanya begini. Wazan fa'ala adalah wazan di mana? Di mana fa-nya di fathah, ainnya di fathah, lamnya di fathah. Fa'ala. Mauzunnya, ini mauzun itu contoh maksudnya. Contoh yang diwazani dengan wazan ini adalah kataba, qara'a, dakhala, jalasa, dhahaba, roja'a, apalagi macam-macam. Roka'a, sajada, gitu. Oke, yang afala adalah sebuah wazan di mana hurufnya ada 4. Ya. Yang pertama adalah alif sebagai alif tambahan. Kan huruf aslinya ada 3 nih, fa, ain, dan lam. Ada tambahan alif, di mana alif itu di fathah dan fa-nya disukun, ain di fathah, lam di fathah. Bunyinya af'ala. Mauzunnya, contoh mauzun yang jumlahnya ribuan, itu adalah adkhala, ashada, as'ada, amba'a, arja'a, adhaba, ya, ajlasa, aqra'a, macam-macam. Tapi intinya adalah sebuah kata yang huruf pertamanya adalah hamzah, kemudian huruf yang kedua sukun,
ketiga fathah, yang keempat fathah. Apakah ini fi'il mudhari atau fi'il madhi? Nggak usah tanya itu dulu. Nanti nggak jawab malah bingung ya. Nah, ini sekarang juga demikian. Apa arti wazan fa'ala? Adalah sebuah wazan di mana huruf yang pertama fathah, yang kedua ain musyaddad, ya tasdid, yang ketiga di fathah. Bacanya fa'ala. Mauzunnya, contoh-contoh mauzun yang jumlahnya ribuan itu allama, haffadha, darrasa, karrama, harrama, ya, qarra'a, apa, syarrafa, dan seterusnya. Banyak. Wazan fa'ilun adalah wazan di mana fa-nya ada alif, ada tambahan alif, fa, ainnya di kasroh, lamnya di dhammah, namanya fa'ilun. Mauzunnya contohnya adalah talibun, salihun, sajidun, hamidun, raki'un, jalisun, zahibun, raji'un, dan seterusnya. Gampang kan sebenarnya? Ustaz, bukan fa'ala itu maksudnya. Antum baru masuk nih. Iya, Ustaz. Nah, udah ada ceritanya tadi. Aduh, mohon maaf ya, Ustaz. Ya. Kalau fa'ala di sini sajada, kan nggak ada kata sajada. Ya. Hamada kan nggak ada. Atau ada tapi jarang dipergunakan. Jadi yang paling pas adalah fa'ilun. Kan tidak apa-apa wazan fa'ilun. Emang tidak boleh wazan fa'ilun? Boleh kan? Kirain dia fi'il, Ustaz. Nah iya, makanya. Saya juga tadi membacanya begitu. Ternyata begitu melihat mauzunnya, di sini mauzunnya tidak mungkin kan? Sajada, hamada. Ini kata-kata ini tidak lazim. Yang lazim adalah sajidun, hamidun. Karena itu, ya wazan kan mau istilahnya suka-suka ya. Suka-suka. Maksudnya saya ingin ini wazannya fa'ilun. Mau apa lo? Gitu. Bukan fa'ala, tapi fa'ilun. Ya sekedar memberi contoh saja. Ada berapa wazan Ustadz? Banyak ya, tidak hanya 4 tentu saja ya. Nanti ada wazan fi'il mudhari, ada wazan fi'il madhi. Yang madhi juga ada madhi mujarrad, ada apa? Madhi sulasi mujarrad, ada sulasi mazid, ada rubai dan macam-macam. Mudhari'nya juga nanti mudhari dari fi'il apa? Macam-macam. Ya, termasuk nanti ada isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, isim macam-macam. Nanti masdar wazannya itu macam-macam. Tapi kita akan pelajari satu persatu ya, tidak usah kumpul-umpul. Oke, itulah arti wazan dan mauzun dengan beberapa contohnya. Paham ya sampai sini ya? Kalau sudah paham, mari kita melihat fi'il dari sisi hurufnya. Oke. Sebenarnya apa yang sudah saya omongin tadi secara tidak langsung sudah menjelaskan beberapa penjelasan di dalam bab ini ya. Fi'il ditinjau dari huruf-hurufnya, ada mujarrad wal mazid ya. Ada fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Ini kita bahas Indonesianya aja. Mujarrad dan mazid. Fi'il mujarrad adalah fi'il yang semua hurufnya adalah asli. Huruf madiyah ya, di mana tidak mungkin sebuah fi'il tanpa salah satu huruf itu. Fi'il mujarrad dibagi menjadi dua, yaitu mujarrad sulasi dan mujarrad rubai. Fi'il mujarrad sulasi adalah semua fi'il yang jumlah hurufnya aslinya ada 3, misal kataba, jalasa, sami'a, syariba, dan akala. Sedangkan mujarrad rubai adalah fi'il yang jumlah huruf-hurufnya aslinya ada 4 huruf, seperti dahroja, zalzala, ba'sara, waswasa, sayatara. Kita nanti akan
akan fokus di sini aja, ya, di sulasi. Yang rubai karena nggak banyak juga kasusnya nanti. Insya Allah kalau kita menguasai sulasi, jadi gini, rubai itu kita tidak usah terlalu fokus, fokusnya di sini aja, di sini, di sulasi. Karena kalau kita paham sulasi dengan baik, nanti rubai itu akan mengalir itu, tidak sulit, tidak sulit. Makanya sekarang mayali auzan al-mujarrad sulasi as-sittah. Nah, berikutnya kita akan masuk ke apa namanya, wazan fi'il mujarrad sulasi atau sulasi mujarrad. Sulasi yang asli, yang murni tanpa tambahan huruf. Nah, coba perhatikan di sini. Ada bait itu apa ini ya? Bait syair itu adalah ini yang saya petakin ini. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau menyebut sebuah syair, biasanya kan syair itu ada apa ya? Ya ada aturan gitu ya. Ada kalimat dengan aturan tertentu, dengan irama tertentu. Itu namanya bait syair. Dalam bahasa Indonesia juga istilah bait ya, bait puisi, gitu ya, sama ternyata. Ya bait itu sama dengan dalam bahasa Indonesia, bait puisi, satu bait puisi, sebait puisi itu artinya satu alinea mungkin ya. Nah dalam bahasa Arab syair ya, satu bait syair itu ya seperti ini contohnya. Antum mengenal nggak bait syair itu? Misalnya apa ya bait syair yang terkenal? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu namanya satu bait syair ya. Nanti kan panjang di bawahnya itu. Anta syamsun, anta nurun fawqa nuri. Ada puisi gitu ya. Anta syamsun, ada badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Itu ada dua baris. Bait 4 baris. Banyak lah. Kalau yang bukan berbasic, antum kalau bukan basicnya santri itu memang ya jarang menghafalkan kayak gitu-gitu. Kalau antum basicnya NU lumayan ya, sering ada puji-pujian misalnya itu. Fatku kasin fatratani, kasin fatin tamudamin kasrotani. Nah, istilah bait itu begitulah. Antum biasanya di sholawat itu banyak sekali ya. Jadi bait syair dalam bentuk sholawat itu banyak sekali. Nah, sering ada beberapa yang dihafalkan oleh masyarakat kita untuk puji-pujian misalnya. Jadi saya katakan kalau basic antum santri itu biasanya akrab lah dengan begitu. Tapi kalau basicnya bukan santri, apalagi basicnya Muhammadiyah misalnya, kalau Muhammadiyah nggak kenal kayak gitu-gitu. Ya, Muhammadiyah nggak kenal dengan bait-bait syair karena tidak ada ajaran untuk baca selawat, puji-pujian gitu ya. Kalau di masyarakat NU, anak-anak kecil aja udah pinter-pinter itu membaca bait syair selawat itu. Oke. Nah, ada satu bait syair ini yang menceritakan tentang kaidah wazan fi'il sulasi mujarrad. Yaitu ini di lagu boleh, enggak juga boleh, enggak usah lah ya. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin kasrotani. Biasa dilakukan Ustaz. Lagunya gimana lagunya? Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin kasrotani. Yo, lagunya roto elek itu lagunya. Lagu sederhana. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin kasratani. Nah, gitulah, masih lagu yang bagus ya.
Boleh. Keren. Boleh. Fathu Fathu dhammin dhammin fathu fathu kasrin kasrin fathatani kasru fathin dhammu dhammin kasratani. Ada cengkoknya ya. Itu namanya lagu ya. Ini tuh nadomat. Bahar dalam ilmu arud ya, itu ilmunya dalam itu nanti. Baik. Jadi apa maksudnya? Anda perhatikan di sini. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani. Ada 3 ini. Kasru fathin, dhammu dhammin, kasrotani. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 apa namanya? 6 wazan. Jadi apa yang disebut fathu fathin? Fathu fathin itu adalah huruf yang pertama di fathah, bukan begitu. Ain pada fi'il madhi di fathah, ain pada fi'il mudhari di dhammah. Nih, fathu dhammin. Contohnya fa'ala yaf'ulu. Perhatikan ainnya di sini. Ainnya di sini. Ya, ainnya. Kok ainnya fa-nya nggak disinggung, lam nggak disinggung, nggak, karena nanti yang akan mengalami perubahan signifikan itu adalah ada di huruf ain ini. Anda perhatikan. Jadi fathu dhammin itu artinya ain pada fi'il madhi di fathah, ain pada fi'il mudhari di dhammah. Perhatikan itu ya. Sekali lagi, fathu dhammin adalah di mana ain pada fi'il madhi di fathah, ain pada fi'il mudhari di dhammah. Fi'il amarnya nggak usah, nggak disebut, nggak. Fi'il amar itu nanti ngikut aja. Ngikut ya. Nggak penting itu disebut. Jadi ini adalah madhi mudhari, madhi mudhari, madhi mudhari, madhi mudhari gitu aja. Fa'ala yaf'ulu, kemudian ini fi'il amr uf'ul. Jadi begitu fi'il mudhari'nya di dhammah, maka otomatis fi'il amrnya ainnya juga di dhammah. Karena di dhammah bacanya uf'ul, tidak mungkin dibaca if'ul, tidak mungkin dibaca af'ul. Jadi begitu di dhammah ya uf'ul. Nah, gitu. Jadi fi'il madinya, fi'il amrnya itu ikut-ikutan aja. Oke, yang kedua, fathu kasrin. Itu artinya fi'il madinya ainnya di fathah, fi'il mudhari ainnya di kasrah, fa'ala yaf'ilu. Otomatis fi'il amarnya ikut-ikutan di kasrah, if'il. Fa'ala yaf'ilu, if'il. Ya. Yang ketiga, fathatani. Berarti ain di fi'il madhi di fathah, ain di fi'il mudhari di fathah juga. Fa'ala yaf'alu, ain fathah, otomatis amarnya juga di fathah, fa'ala yaf'alu, if'al. Otomatis bacanya if'al, tidak bisa dibaca uf'al atau af'al, enggak, tapi if'al. Oke, berikutnya. Kasru fathin dhammu dhammin kasratani. Kasru fathin berarti ain di madhinya di kasrah, ain di mudhari'nya di fathah. Jadi fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'alu, otomatis fi'il amrnya adalah if'al, kasru fathin. Kemudian ini nggak urut ini. Harusnya kasru fathin. Oh benar-benar ya. Kasru fathin. Kasru fathin yang berikutnya. Berarti yang kasroh ini udah di sini ya tadi ya. Yang berikutnya dhammu dhammin. Berarti fi'il madhi ainnya di dhammah, fi'il mudhari ainnya di dhammah, kemudian fi'il amarnya ikut-ikutan. Uf'ul, fa'ula yaf'ulu, uf'ul, dhammatani. Jadi 2 dhammah. Ini di dhammah, ini di dhammah. Yang berikutnya yang terakhir,
kasrotani, di kasroh dua-duanya. Fa'ila yaf'ilu, amarnya if'il. Nah, apa yang dimaksud dengan semua ini? Ini adalah wazan fi'il sulasi mujarrad. Jadi ya sebenarnya hampir ada semua, tapi antum boleh misalnya ngecek apa ada nggak wazan fa'ala atau fa'ula yaf'ilu, ya. Fa'ula yaf'ilu, fa'ula yaf'ilu. Tidak ada, ya, tidak ada. Nah, itu contohnya berarti wazan fa'ula yaf'ilu tidak ada. Atau apalagi yang tidak ada di sini, misalnya fa'ila yaf'ulu. Fa'ila yaf'ulu juga nggak ada, adanya fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ulu tidak ada. Ya. Dan ini apakah harus dihafal? Ya. Maksudnya dihafal, dipahami dengan baik, ya toh. Yang antum harus hafal adalah ini, soal setiap fi'il madi yang ain di dhammah maka amarnya harus di dhammah. Fi'il mudhari', fi'il mudhari' ya, fi'il mudhari' yang ainnya di kasrah maka amarnya harus di kasrah. Mudhari' yang ainnya di fathah maka amarnya harus di fathah. Itu yang harus antum pahami, diketahui dan dihafalkan. Kalau fa'ila yaf'alu if'al, fa'ala yaf'ulu uf'ul, fa'ala yaf'ilu if'il, fa'ala yaf'alu if'al, dan seterusnya. Jadi ini disebut dihafal juga boleh, yang paling penting dipahami dengan baik. Karena yang paling penting nanti adalah antum menghafal mauzunnya. Jadi mauzunnya adalah maksudnya fi'il apa yang masuk ke dalam wazan ini, fi'il apa yang masuk wazan ini, fi'il apa yang masuk wazan ini, dan seterusnya. Ya, itu yang paling penting nanti. Makanya praktek langsung. Misalnya qara'a. Qara'a itu mudhari'nya apa? Yaqra'u. Yaqra'u. Berarti masuk wazan yang ketiga ini. Fa'ala yaf'alu, if'al. Karena itu ikra, ya. Qara'a yaqra'u ikra. Oke. Jalasa misalnya, masuk ke mana? Yajlisu. Yajlisu berarti Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Fi'il amarnya adalah Ijlis. Ijlis. Doroba. Darba yadribu. Kalau antum belum akrab pasti akan keliru-keliru. Darba yadribu. Apa yadribu? Yadrib. Tapi kalau antum sudah akrab, sering menggunakan, antum hafal. Doroba yadribu, yadrib. Masuknya ke wazan fa'ala yaf'ilu if'il. Jadi begitu. Kita nggak usah menghafal satu-satu ya. Nanti begitu antum sudah sering membaca, berinteraksi dengan kalimat-kalimat dalam Al-Quran misalnya, antum sudah baca kan misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Madinya apa di situ mad? Ya abudu. Lah ini kalau ini nyari-nyari juga nggak bisa ya, harus hafal. Bada ya'budu. Makanya na'budu, ya, na'budu. Contoh fi'il amarnya apa? Wa'bud. Makanya wa'bud rabbaka hatta, tidak wa'bid. Kenapa wa'bud? Karena mudhari'nya ya'budu. Makanya wa'bud. Itu contohnya paling begitu ya di Quran. Apalagi contohnya misalnya wa'bud, ishhadu. Ishhadu bi anna muslimun. Itu kan ishhad kan if'al ya. If'al. Berarti apa? Mudhari'nya pasti yaf'alu atau yashhadu. Syahida yashhadu. Itu madinya adalah fa'ilah di sini nih, masuk ke kategori yang keempat.
Syahida yashhadu, ishhad, ishhadu. Kok Ustaz tahu itu dari sini? Ya karena hafal. Nanti aku kalau udah apa ya tahu gitu. Nah kalau gitu nggak bisa dicari ya. Ketemu misalnya ketemu fi'il amarnya, fi'il madinya apa itu nggak bisa dicari. Harus apalagi di Quran misalnya diketahui. Udah pulang, Sam? Sana dulu. Nih deh. Carikan saya di mana caranya untuk hidupkan Bluetooth-nya. Bisa kemarin, bisa dia kemarin. Sudah tahu, lupa saya. Tempat pakai Bluetooth kemarin. Lupa. Mana pengaturannya? Begitu. Nanti kalau cari contoh di Quran banyak lah ya. Kita terus dulu aja ke sini. Nah, berikutnya adalah contoh-contoh atau ya tabel untuk memberikan contoh-contoh ringkas mauzun. Disebut harapannya terus. Itu tolong di unmute tuh coba yang punya semua, di unmute semuanya semua. Atau adminnya. Afan ini hostnya sebenarnya Ustaz Ahmadi ya? Ustaz Wahid ya? Oh, Hostnya Angge. Ustaz Ahmadi. terus saja saya harus sambil gimana nih? Iya. Kemarin sempat bisa sih Ustaz. Pernah Ustaz pakai Bluetooth kemarin? Lupa saya. Mana nih yang pada masih Dengar jalan? sih, kecil sekali. Yang atas nama Lalu Masrin tuh. Ustaz. Oh iya. Ya. Oke. So, yang punya nggak tahu kemana nih, pergi kali. Jadi ini contoh macamnya fathu dhammin, fa'ala yaf'ulu uf'ul, qa'ada yaq'udu uq'ud. Artinya duduk ya. Sajada yasjudu sujud. Dakhala yadkhulu dukhul, masuk. Kharaja yakhruju khuruj, keluar. Darasa yadrusu udrus, belajar. Sakana yaskunu uskun, bertempat tinggal atau tinggal ya. Hadra yahduru uqdur, datang. Tala'a utlu, muncul. Jadi memang gini, antum jangan bayangkan wah ini wazan-wazan ini berarti begitu banyak yang harus dihafalkan. Enggak juga. Jadi wazan semakin ke bawah ini semakin sedikit ya, semakin sedikit. Yang populer itu yang paling banyak pertama ini. Berikutnya kedua, ketiga, keempat. Wazan ini agak tinggal 10 menit ya. Wazan ini agak susah. Ini juga agak susah ini dicari mauzunnya. Nah, ini makanya di sini juga contohnya tinggal 10 menit lagi. Fathu kasrin, fa'ala yaf'ilu if'il, daraba yadribu idrib. Jalasa yajlisu ijlis. Daraba mukul, jalasa duduk. Qafaza yaqfizu iqfiz, melompat. Nazala yanzilu inzil, turun. Raja'a yarji'u irji', kembali, pulang. Sabar yasbiru isbir, bersabar. Fathatani, fa'ala yaf'alu if'al. Raka'a yarka'u irka', ruku'. Qura yaqra'u iqra', membaca. Fala yaftahu iftah, membuka. Sa'ala yas'alu is'al, bertanya. Sa'ada yas'adu is'ad, naik ya. Sa'ada itu naik. Kasru fathin, fa'ila yaf'alu if'al. Samina yasma'u isma', mendengar. Hafidha yahfadu ihfad, menghafal. Dhahika ilhaqu ilhaq, tertawa. Fariha yafrahu ifrah, bergembira. Mali ayamla'u imla', memenuhi. Dhammatani, fa'ala fulu ful. Nah, ini sedikit ini.
susah dicari ya. Saya nyari agak susah. Hasuna yaksunu uksun. Baik. Ba'uda ya ma'udu ba'ud. Jauh. Baik dan jauh ya. Kasratani ini juga termasuk yang susah. Susah dicari ya. Maksudnya jarang. Fa'ila ya fa'ilu if'il. Hasiba yaksibu ihsib. Menghitung. Akhila ya'qilu ya'qil. Berpikir, berakal. Itu contohnya. Jelas ya. Jadi wazan yang dhammatan dan kasratan tidak terlalu banyak, tidak begitu populer. Ini agak lebih banyak, walaupun tidak terlalu banyak. Nah, yang ini yang lebih banyak, yang 3 atas ini. Ya, fathu dhammin, fathu kasrin, dan fathatan. Ini sangat banyak ya, sangat banyak. Mungkin itu aja yang bisa kita pelajari pada malam ini. Jadi antum sudah mengenal tentang wazan-wazan ini dan mauzunnya, juga karakter wazan-wazan sulasi mujarab ini. Ya, nanti kita besok akan masuk ke pelajaran al-fa'il. Nah, ini sudah prakteknya ya. Praktek dari fi'il-fi'il itu dengan wazan-wazannya. Mungkin itu. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan, monggo. Kalau nggak ada, saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Alhamdulillah. Ternyata banyak juga ya, antum ada 11 orang ini. Kok munculnya tadi cuma 6-7? Iya. Jangan terlambat mulai lagi. Ya. Tadi pas awal 6-7 terus nambah. Ya, alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian, untuk pertemuan malam ini alhamdulillah sudah berjalan, dan semoga apa yang kita diskusikan malam ini akan menjadi pelajaran yang berguna nantinya untuk kita semua. Bapak-Ibu sekalian, langsung saja kita tutup majelis pada malam hari ini dengan bacaan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya, mohon maaf jika terdapat kekurangan mana dari Bapak-Ibu sekalian. Maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Selamat.